Dan Popo Kupa bersama dengan Harley. Wow, ini akankah kita melihat Harley yang menjadi jungle-nya? Karena kita setelah update patch tentu saja aku udah jarang banget ngeliat Harley jadi jungle. Seringnya Harley dijadikan side lane atau bahkan dijadikan mid laner, Ranger Mas. Oke, ini udah pasti kemungkinan besar jungler untuk seorang Suns dari Harley-nya. Dan ada Popol and Kupa untuk arah gold lane untuk seorang cewek. Dan Bigitron Alpha agak sedikit kelimpungan kali ini. Dia akan menggunakan apa? Dia masih belum terdeteksi. Nathan masih bisa di jungle. Tapi kemungkinan sangat besar itu menuju ke arah seorang Brans di arah gold lane. Dan lihat kali ini Karina. Damage yang besar bakal bisa menghujam seorang Harley. Dan jujur, aku bener-bener agak sedikit surprise dengan adanya Karina ini. Dan sangat-sangat kuat untuk teamfight yang kalau bisa kita bilang Kaja, ya kan? Selena, Harley, mereka lembut gemulai dan bakal banget bisa dimakan sama Karina Opung Wawa. Jadi aku di Onyx kali ini. Oke, untuk Thalia. Oke, aku di Bigetron. Oke, Bigetron kali ini langsung saja menuju ke game yang ketiga. Bigetron versus Onyx Esports. Kali ini Sang Raja Langit agak sedikit terketar-ketir oleh para pemain dari tim Bigetron. Dan bahkan kita bakal bisa melihat sendiri kalau Onyx harus benar-benar bersusah keras di game yang kedua. Tapi kita bakal reset itu semua karena kita bakal balik lagi ke Lane of Dawn di game yang ketiga kali ini, Thalia. Iya, bakal kita lihat aja seperti apa dengan adanya Suns yang menggunakan Harley dan juga Popo Kupa. Seperti kata Om Wawa, Popo Kupa kali ini dari cewek menjadi goldman. Akankah Popol dengan ada revamp yang baru kali ini lebih sakit lagi atau lebih efektif dijadikan sebagai gold lane? Karena kali ini sudah mulai mengincar aja ke arah Kaye dan juga Brans. Teman dengan adanya Keyboy 2 lawan 2 di arah bottom lane, tapi nampaknya dari Brans hanya untuk mendorong wave minionnya aja. Dan Popo Kupa harusnya dia bisa memberhentikan pergerakan hero-hero melee seperti Nathan ya omong. Iya, tapi Popol Kupa sendiri nggak punya defense mekanisme yang banyak aja, Mas. Alright, tapi sayang sekali first blood tidak berhasil didapatkan di arah bottom lane. Brans bersama dengan seorang Kaya agak harus pulang dulu. Struggle banget karena bisa kita bilang mereka curang ya. Kenapa curang? Mereka berempat di bawah. Selena, Harley, Kupa ya kan, sama Popol ya kan, berempat. Sedangkan dari tim Bigetron hanya berdua. Tapi di arah top lane sana, para pemain dari tim Bigetron Alpha masih mampu untuk bertahan. Ripo dengan Paku Itonya jangan lupa, Boots harus berhati-hati. Keyboy masih menjaga posisinya. Kita bakal coba lihat kekeran Selena, tapi ternyata di sisi lain Rainbow, Deadly Magic dan juga Poker Trigger udah mulai masuk dan diselamatkan. Masih bisa bertahan, sedangkan super posisi membuat seorang Keyboy harus mundur. Dan membuat seorang Botol sedikit terlambat harus pulang karena 1 kill saja bisa sekali berimpact ke arah mid game-nya, Thalia. Yes, ini bisa menjadi impact yang cukup besar apalagi kita sudah memasuki menit kedua dan belum ada terjadi first blood dari sisi Onyx Esports maupun Bigetron Alpha. Sedangkan Turtle-nya sudah hadir di Land of Dawn dan Kaye ini mencoba untuk menjadi pas pam Brans. Selalu menemani di arah bottom lane dan bahkan memantau sampai Brans ini seenggaknya mendapatkan 1 atau 2 item terlebih dahulu. Dan beralih ke arah Turtle yang kali ini sudah mulai di-start oleh teman dari Onyx dan nampaknya tidak ada kontes sedikit pun, Ranger Mas. Alright, dan bakal lihat Rainbow di depan sana. Lagi-lagi Deadly Magic dan juga poker triknya. Suns tidak boleh mengarah ke arah Rainbow terus. Memang mungkin merindukan seorang Rainbow, tapi dia tidak bisa. Dia harus benar-benar objektif kepada para pemain dari tim Bigetron lainnya. Karena apa? Rainbow terlalu tebal. Deadly Magic dan Poker Trick di menit-menit awal seperti ini tidak akan masuk menuju ke arah seorang Rainbow. Itulah mereka mampu bisa bertahan dan bahkan Onyx Esports kehilangan source skill-nya, Thalia. Iya, ini sudah langsung di pop up dari resource skill-nya beberapa dari Onyx Esports dan bahkan Keyboy-nya tadi. Zoro-nya belum terkena tapi Battle sudah terkena Deadly Magic, tapi Poker Trick-nya nggak ada yang masuk mengakibatkan Battle masih cukup sasan untuk berdiri, sedangkan dari kayaknya dia cukup terflick ke Treasure, dia harus flick out ke arah belakang untuk menyelamatkan dirinya, sedangkan Rainbow juga sudah hadir di arah bottom lane. Coba untuk mengejar ke arah Suns-nya langsung mundur dengan cepatnya, Mas.
Alright, di sisi arah bottom lane udah mulai sakaratul maut dari seorang Bigetron Alpha. Lelenya kena kayak tumpang. Dan lihat, kali ini 2 poin sudah diamankan oleh tim Onyx Esports. Botol is coming, 1 poin tambahan. Dan cewek mau nggak mau harus gunakan flickernya untuk mundur. Ngelihat botol, bagaikan ngelihat malaikat penyambut nyawa. Tapi lihat ada Sans depan sana. Dan Limeji dan juga Poker Tree akankah bisa masuk karena Sans bakal menunggu. Dan ternyata Retribution Israel. Botol terkejut dan terheran-heran melihat ada Sans di arah rumput sana, Thalia. Ya langsung di take over dari Little Wanderer, begitu pula dengan adanya sisi top lane. Yang kita bisa lihat Boots cukup memberikan pressure ke arah Ripo, dan Ripo HP-nya nggak full, dia harus mundur lagi setelah dia meng-clear dari laning wave minion ya. Boy, dan juga Sewe di arah bottom lane mencoba untuk melakukan setup, abis Oronya terkonek tapi dari Kayeye masih terlalu sustain dan nggak bisa untuk langsung dilakukan commit. Bigetron Alpha tidak seperti di game yang kedua dan juga pertama, mereka kali ini tidak begitu agresif. Mas. Oke, Turtle bakal coba dicolek dan lihat dari CCTV by Living by Mandiri. Ada bus depan sana, Sans jadi pilihan, knockout strike telah dikeluarkan, mau gak harus keluar dan bahkan lihat Turtle diamankan oleh seorang Rainbow. Red Rhino merit dingisnya, bahkan seorang botol harus tumbang begitu saja. Dan Limeji juga Poker Tree, menunjukkan seorang bus, masih coba untuk bertahan, Rainbow harus hilang, kayak menjadi pilihan kedua dan bahkan 3 harus hilang dari Bigetron Alpha. 5 poin tambahan dari tim Onyx Esports. Thalia. Kali ini kita lihat di top lane, Ripo seorang diri, tak ada yang menemani, knockout strike dikeluarkan, menunjukkan seorang Ripo digigit oleh seorang Kumpan dan Ripo masih ada flicker. Bot gak mau ngelepasin begitu aja, ditumpangin, hantaman benda tumbul kepala seorang Ripo membuat Ripo tersungkur lemas tak berdaya, Thalia. Apa yang terjadi dari sisi Bigetron Alpha? Mereka benar-benar dihajar banget dari top lane dan juga bottom lane, dan bahkan kali ini Battle mencoba untuk langsung membalas dendam teman-teman yang bersama dengan adanya Rainbow. Tapi apakah bisa kali ini diincar banget dari seorang ceweknya, dinaikin langsung dan Battle menjadi eksekutornya. Tapi sayang sekali Boots kali ini gak bisa untuk didapatkan lagi 1 poin pick off, dan di arah bottom lane-nya 1 lagi objektif Tarat yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Mengaca di game kita yang ketiga kali ini, apa yang terjadi oleh Bigetron Alpha, Umawa? Ya, di mana mereka harus bisa menahan burst damage untuk Onyx, karena ini Onyx mereka sudah sangat cukup sekali dari segi pemberian burst damage di early. Dengan adanya Windtalker untuk Popol Kupa, mungkin juga dengan Deadly Magic, Ranger Mas. Alright, bakal ada teamfight tapi ternyata tidak. Memancing keributan seperti biasa, tidak mau ada kedamaian. Keributan lagi-lagi dikeluarkan. Tapi lihat di sisi lain, para pemain dari tim Bigetron Alpha bakal coba dicolek-colek, damage-nya terlalu besar. Position telah dikeluarkan, kayak di garis depan. Rainbow bakal menjadi pilihan samsak utama untuk tim Onyx Esports. Ada siapapun, Deadly Magic dan juga Poker Trick ternyata nggak dikeluarin, cuma memancing aja. Dilihatin Ripo-nya dan langsung space escape ke belakang lagi, Thalia. Iya, set up lagi-lagi dan habis Oronya dari seorang Kibo yang tidak terkonek ke siapapun membuat dia harus menanti lagi target selanjutnya. Dan Turtle kali ini objektif gaming, dia mencoba untuk diamankan aja, tapi Rainbow-nya ternyata berhasil diculik dengan ada 1 buah item Kupa ditambah dengan ada Deadly Magic, membuat 1 pemain dari Bigetron Alpha harus dihilangkan. Dan begitu pula dengan ada Divine Judgment berhasil menjadi pilihan. Ini 1 demi 1 pemain dari Bigetron Alpha mencoba untuk diculik, dan Battle pun gak bisa berbuat banyak. Battle hanya bisa untuk menahan lane di arah mid lane, dan bahkan Turtle objektif tentu saja ini bakal langsung jatuh di tangan Onyx Esports, Ranger Mas. Yes, lagi-lagi kita lihat Turtle-nya 2.700 dan bahkan 3.200 gold sudah menjadi perbedaan game yang lumayan kesenjangan kali ini terlihat. Rainbow di garis depan, Poker Trick kita dikeluarkan, Drian ngepok sedikit demi sedikit, mau nggak mau bahkan cewek di arah bottom lane bebas banget tim dapat 2 objektif gaming, 2 dan bahkan 3 turret telah terkumpul untuk tim Onyx Esports. Bigetron Alpha kali ini harus berhati-hati, Lele kena, bakal coba dipasang 1 bot soliter tapi ternyata gak jadi, Pos. Terlalu ramai Brigator gunakan bottom menjadi pilihan, dan lihat Deadly Magic dan juga Poker Trick juga belakang hanya bisa membuat 1 buah pertahanan, tapi Keyboy melakukan sedikit asas remove kali ini yang membuat dia harus tumbang, Thalia. Iya, Kibonya sudah berhasil dihilangkan, tapi sebentar lagi dia akan respon. Begitu pula dengan ada 1 buah item Kupa ke arah seorang Ripo, dengan ada Deadly Magic. Ripo nampaknya gak akan bisa bertahan, dan langsung aja ditumbangkan di arah mid lane. Langsung datang bala bantuan dari Rainbow, Kayere juga Battle menyerang balik para pemain dari Onyx Esports, dan gak bisa untuk dipaksakan memilih untuk lebih sabar lagi, gak mau overcommit karena mereka juga sudah kehilangan seorang Ripo kali ini di arah mid lane-nya, Ranger Mas.
Alright. Dan bahkan Onyx Esports masih farming dari seorang cewek dari top lane sana mencoba di solo kill tapi ternyata masih bertahan. Masih bertahan dengan satu buah absorb damage yang diberikan Boto. Tidak berhasil melakukan solo kill dari top lane. Meanwhile dari bottom lane dari damage dan juga poker trick masih bisa ditahan begitu saja. Space escape kembali ke depan Sans. Berhati-hatilah, ingat. Dengan satu buah super position Sans bakal hilang. Satu tembakan saja bisa membuat Sans tersungkur. Bahkan Bigetron Alpha hanya bisa untuk menahan di arah bottom lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka mencoba untuk mencuri satu demi satu. Mulai memasuki menit ke-9. Dan damage juga bukan udah mulai masuk. Tapi ternyata damage-nya masih bisa ditahan. Gak ada impact sama sekali untuk kali ini Opung Wawa. Iya, masih ada tim fight kali ya. Iya, ini dari seorang Rainbow-nya sudah berhasil langsung aja diamankan ke arah Onyx Esports. Satu lagi member sudah dihilangkan 4 lawan 5 sebentar lagi yang bakal kita lihat. Tapi nampaknya dari Onyx Esports mereka memilih untuk mengamankan ke arah Lordnya. Karena mereka tahu mereka udah menang jumlah, otomatis dari Bigetron Alpha akan cukup sulit untuk melakukan kontes ke arah Bapak Lordnya. Dan Bakapus dan juga Kiva melakukan zoning. Sehingga Bigetron Alpha gak ada yang berani untuk mendekat ke arah Lordnya sama sekali, Ranger Mas. Alright, satu Lord sudah diamankan dengan pasti. Item juga sudah terlihat. Kalau kita bisa bilang dengan adanya satu buah damage yang diberikan dari seorang cewek. Lihat Demon Hunter Sword yang benar-benar bisa menggigit. Dan Windtalker membuat Kupa agak lebih agresif. Di sisi lain lihat Karinanya bahkan nge-build Radiant, Athena dan juga satu buah Brute Force. Menarik full Wawa. defense. Ya ini sama seperti Hai kemarin, full defense semuanya untuk Bigetron Alpha dan itulah yang dimaksimalkan oleh Onyx Esports sekarang. Mereka unggul. Lihat bagaimana burst damage dari Onyx Esports sendiri untuk menangani Bigetron Alpha. Untuk sekarang Onyx Esports mau gak mau mereka harus team fight terus-terusan karena mereka lagi unggul. Jangan sampai item build itemnya udah selesai. Oh, alright, bakal lihat di arah belakang sana. Boots versus everybody. Satu poin telah diamankan. Brave Factory mengganggu, tapi di sisi lain knockout strike mencatat seorang cewek terlalu offside. Gak bisa ditahan. Rainbow Moon harus tumbang. 2 hilang. Ditarik dipecat. Rainbow pun menjadi pilihan ketiga. Di sisi lain Botol bakal coba untuk bertahan. Masih bisa untuk mundur. Botol cuma punya retribution. Botol harus mundur. Lihat damage terlalu besar diberikan dari Limit dan juga poker trick telah keluar. Membuat Bigetron Alpha kocar kacir. Tapi di sisi lain Onyx Esports objektif. Mereka mencoba untuk melakukan one strike push menuju ke arah tengah. Francis coming dan mencoba super position, tapi di sisi lain Brave Fighters yang gak mau dikeluarin oleh seorang Boots. Dia tahan, dia bener-bener gak mau dirahi. Nafsunya masih bisa dikontrol untuk di mid sana, Natalia. Iya, masih bisa ditahan aja dari Bigetron Alpha karena semua pemainnya juga sudah respon kembali ke lane of down. Ini membuat adanya drag ke arah mid game lagi. Sedangkan Sans, dia ngebeli Demon Hunter Sword, Om Wawa. Iya, Demon Hunter Sword untuk Sans tadi akan mencoba untuk memaksimalkan ya attack speed yang dimiliki setelah menggunakan poker trick. Dan karena memang cukup tebal-tebal pemain dari Bigetron Alpha, jadi itu akan menguras juga persentase HP dengan adanya pasif dari Demon Hunter Sword, Talia. Wah, ini benar-benar kita bisa melihat adanya item yang cukup unik. Datang dari seorang Harley yang mana kali ini kita juga sudah melihat player gold by Livy Mandiri cewek. Masih bisa mengungguli dengan adanya 9.000 gold dan disusul oleh Brands. Akan seperti apa dari Bigetron Alpha untuk kembali mengejar ketertinggalan network yang bisa dibilang cukup jauh. Berbeda 6.000 sekarang bahkan, dan Rainbow terkena Deadly Magic tapi dia masih bisa ditahan dan bahkan masih bisa untuk dibantu oleh keberadaan KYY. Di heal dikasih movement speed untungnya Ranger Mas. Oh, apaan tuh damage-nya sakit banget, gila. Kaget, terkejut, terheran-heran saya melihat damage yang diberikan oleh tim Bigetron Alpha. Tapi di sana Lele bakal coba digunain. Mau dipaksakan ke inhibitor, ternyata tidak. Kupa nggak mampu bertahan. Harus heal kembali. Menunggu momentum bahkan di arah bottom lane. Boots mencoba untuk mendobrak dengan minion yang sudah di-clear. Tapi lihat, Kupa bandel digigit begitu saja. Turret di tengah harus ompong. Bigetron Alpha mereka belum mendapatkan turret sama sekali. Sudah mendapatkan satu turret di arah top lane. Sedangkan dari tim Onyx udah 7, Opung Wawa. Iya, dengan atom build-nya ini full damage lawan full defense. Sekali lagi di sini dari Onyx mereka harus bisa nge-build up momentum ini karena mereka lagi unggul untuk damage-nya dan tinggal nge-burst saja Ranger Mas. Ya, bakal coba dipaksa. Tanpa buff-nya bakal coba dicolong tapi ternyata tidak. Rainbow di garis depan mencoba untuk memberikan semua damage dan semua badannya untuk tim Onyx. Retribution tadi keluarkan. Daily Magic juga poker trick masih bisa ditahan karena terlalu tebal dari seorang botol itu tersendiri. Gak mampu ditumbangin karena untuk nge-all out seorang botol bakal ngebuang-buang waktu para pemain dari tim Onyx Esports dan Bigetron Alpha.
mereka harus bisa melakukan flanking. Ketika semua damage sudah diberikan kepada seorang Rainbow, ini tandanya Ripo dan juga Botol harus bermain menuju ke arah backline-nya. Karena kalau tidak, Onyx Esports tidak bakal bisa ditembus. Mereka kabur-kaburan, Space Escape, ya kan, Garote, ada Drian juga, cewek, dan Boots doang yang bisa mereka makan, Opung Wawa. Ya, dan juga BOD udah jadi. Wow, ini tim fight lagi Ranger Mas. Baru saja dibilangin kalau semua ke Rainbow bakal di all out. Dan ternyata mereka akan merelakan Lord yang kedua. Tapi ingat, Lord kedua ini bakal menuju ke arah tengah. Kalau mereka relakan begitu saja dan Botol nggak mau, tinggal diam. Bakal coba untuk ke take over. Retribution bakal coba diperlukan. 1 poin telah hilang. Selena udah gak ada dan Retribution Ezreal. Botol save the day. Bahkan Shutdown telah dihadapkan dalam seorang Sun dari bottom lane. Bakal coba fokus untuk melakukan end. Tuju ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi. Tapi ini bencana. Put mencoba untuk bertahan, memberikan semua damage yang diberikan, ditambah ada Lord. Kali ini Put hanya bisa diam. Ripo masih mau lebih. Dan Padilla. Ini bencana untuk tim Onyx Esports, Thalia. Menyisakan seorang Drian sendirian bersama dengan adanya Kipo yang sebentar lagi akan respon ke Land of Dawn. Tapi lihat bagaimana 4 pemain dari Bigatron Alpha akan langsung menyerang One Strike Push ke arah mid lane-nya. Begitu pula dengan adanya Ripo di arah bottom lane yang ingin melakukan split push. Dan Bapak Lord jangan lupa sudah langsung datang di arah top lane-nya. Terkena dari satu buah Visual Arrow tapi masih bisa ditahan aja. Semua babat habis dari objektif Taratnya. Dan kali ini inhibitor Tarat dari Onyx Esports terancam. Mencoba untuk langsung di buying time aja dari Onyx, gak mau sampai base-nya diceblokkan perlahan-lahan oleh Bigatron Alpha. Tapi apa yang dilakukan oleh Onyx Esports sekarang ini bahaya banget, Ranger Mas. Mereka kehilangan momentum tadi. Bukan hanya mereka kehilangan momentum, tapi lihat mereka juga bakal dihancurin inhibitornya. Langsung ada 7 turret diamankan juga oleh tim Bigatron Alpha. Put di garis depan, nggak memaksakan kanan. Kayak terkena Lele, tapi lihat inhibitornya udah ompong di arah top lane. Lord masih bertahan. Super minion di arah bottom lane bakal coba diamankan oleh seorang Sas. Tapi ternyata 3 lane yang berbeda. Lihat mereka semuanya mendorong secara bersama-sama. Kompak. Untuk coba dapetin 1 buah inhibitor di tengah dan di bawah lagi bakal terreset team fight-nya. Harusnya Bigatron Alpha harus reset karena kalau Bigatron Alpha memaksakan malah bisa Onyx Esports yang mengambil momentum seperti ini. Opung Wawa, sebuah pemaksaan di arah base dari tim Bigatron berbuah pahit untuk tim Onyx Esports. Ya, aku bisa bilang itu tadi miskalkulasi dari Onyx Esports, di mana mereka berharap banget 3 bisa nahan di Lordnya dan yang 2 ini dapetin bottom inhibitor. Dan itu dapat tadi, inhibitornya dapat, tapi terlalu memaksakan dari dive in ke tengah dan ternyata Ripo-nya ngebalikin keadaan dan kerugian untuk Onyx Esports. Yang tadinya mereka unggul cukup jauh, sekarang gamenya back on track. Bigatron Alpha, mereka udah nge-build up item defense-nya dan mereka sudah bisa counter attack, Ranger Mas. Oke, bakal ada team fight. Blue harus ditumbangin. Bahkan Gaia di garis depan memaksakan keributan. Lawan dan bahkan Bunsia nggak bisa membantu Drian. 1 immortality pecah dari seorang Rainbow menuju ke arah belakang. Ternyata Gaia bakal menjadi tumbang kedua kalinya. Harus bisa hilang. Gaia masih coba di garis depan. Terus coba untuk menahan. Boost damage terlalu besar. Super posisinya cukup sakit. Dan bahkan Unstoppable dikeluarkan. 2 harus hilang. Menuju ke arah base-nya. Akankah mereka memaksa team fight? Karena lihat ada Botol yang memancing keributan di depan sana dengan pedangnya. Deadly Magic gak di follow up. Karena ketika seorang Sans masuk malah Sans gak bisa pulang takutnya, Thalia. Iya, 2 pemain dari Onyx Esports berhasil untuk ditumbangkan satu untuk 2. Ini adalah keunggulan bagi Bigatron Alpha. Bahkan ketika tadi kita melihat adanya network dari Bigatron Alpha yang tertinggal, sekarang dia sudah mengejar bahkan berbeda 1000. Dan kita akan melihat adanya Lord 40 detik kurang lebih yang akan hadir di Land of Dawn. Dan melihat dengan adanya Kaja juga, Drian kali ini tuh menjadi pilihan mereka dari Bigatron Alpha. Yang aku lihat mereka benar ngelok ke arah Driannya dulu. Jangan sampai nanti ada Divine Judgment, dan itu yang dilakukan untuk Bigatron Alpha mendapatkan kemenangan ya, Ranger Mas. Oh, bukan hanya itu aja. Cewek juga nggak boleh tergigit sama sekali. Lihat, bakal coba dipaksa. Dari seorang Kaye, damage terlalu besar. Brans, Ripo kali ini nggak bisa masuk. Bahkan Rainbow saja yang menahan semua damage di depan sana. Rainbow cuma bisa jadi 1 buah samsak. Rainbow sudah bisa dipastikan akan menjadi sandbag. Karena kalau bukan Rainbow, siapa lagi yang ada di garis depan? Semua ditahan sama Rainbow. Lelenya kena terhadap seorang Kaye tapi belum berimpact. Dan jangan sampai terulang kembali kalau Keyboy tidak mau tercomeback. Karena ingat, Lele kena belum berarti
bisa di-commit begitu saja, Thalia. Iya, apalagi melihat kali ini dari Lord yang sudah mulai di-bait, sudah mulai di-poke oleh Bigetron Alpha. Begitu pula dengan ada Sans yang dikejar oleh pemain Bigetron Alpha. Bakal mencoba untuk di-commit aja di sisi lain. Bato mencoba untuk mengalihkan, mencoba untuk menahan para pemain dari Onyx Esports. Tapi ternyata Sans-nya masih bisa lolos dari inisiasi pengejaran Bigetron Alpha. Regroup bersama teman-temannya kembali. Hati-hati, ini nggak boleh terlalu offside dari Bigetron maupun dari Onyx Esports. Mas. Ini ketahuan banget Sans kecilnya jago main Galaxy nih guys ya. Tapi lihat, bakal coba digocek. Flanking telah dikeluarkan oleh seorang Sans. Boots is coming! Boots versus everybody. Sans diarah belakang. LBJ dan juga Poker Team menunjukkan seorang Kaye dan bahkan kehilangan double kill. Looking for triple kill. Double kill dari seorang Boots. Memporak-porandakan ke arah belakang. Botolnya bisa bersungkur di arah rumput. Gak bisa berdaya. Dan bahkan lihat. What a prediction from Keyboy. 3 hilang. Ini bencana. Rainbow cuma bisa menahan semua damage yang diberikan. Rainbow memilih untuk mundur ke arah belakang. Sans menjadi pilihan kedua dan Rainbow down. Oh my god. Tukang somai kejemur God. Oh my god. Ini bakal coba di one strike push. Tersisa seorang Ripo. Dan juga Botol yang mempertahankan posisi base dari Bigetron. Tapi ternyata Onyx gak mau tinggal diam. Onyx gak mau cuma hanya satu lane yang masuk. Onyx pengen dua-duanya. Bus bakal coba untuk memaksakan. Reflection menuju ke arah belakang. Fokus ke arah base-nya. Minion udah mulai masuk. Dan lihat. This what a epic comeback from Onyx Esports. Again and again. Bigetron Alpha harus tumbang di game yang ketiga. Ini